Banyak suami yang karena didasarkan awamnya mereka perihal fikih talak jamaah, sehingga tanpa mereka sadari, sering sekali mereka mengucapkan talak mu'allaq atau talak bersyarat kepada istrinya, sehingga apabila syarat itu ternyata terpenuhi, maka jatuhlah talak yang sah dari suami kepada istrinya. Dan apabila ini terus-terusan terjadi, maka bukan tidak mungkin jatuh pada istrinya talak ba'in kubro atau talak 3, yang tidak ada lagi rujuk pada mereka, kecuali si istri menikah terlebih dahulu dengan pria lain, berhubungan intim, kemudian jika si istri dengan suami barunya qadarullah bercerai, maka barulah si istri boleh kembali dengan si suami sebelumnya. Misal kalimat yang diucapkan suami kepada istrinya adalah, apabila engkau tidak berubah, maka aku akan ceraikan kamu. Si suami berucap kalimat ini dengan terbesit niat dalam hati tidak ingin lagi hidup dengan si istri dan ingin bercerai. Maka ketika sampailah syarat itu, yaitu istri tidak juga berubah sesuai yang dimaksud suami, maka jatuh talak yang sah pada si istri. Lalu bagaimana apabila suami istri ini tidak sadar bahwa ternyata pernikahan mereka telah jatuh talak 3, namun mereka tetap saja satu rumah, bahkan tetap melakukan hubungan jima? Maka hukum jima mereka bapak ibu adalah haram, mereka sama saja berzina, dan hukum mereka tetap tinggal satu rumah adalah khalwat antara pria dan wanita bukan mahram. Sebenarnya mereka tidak jahil atau tidak bodoh dalam hal agama, tapi mereka sendiri yang menjadikan mereka tidak paham syariat hukum menjalani pernikahan sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, karena bisa jadi mereka malas datang ke kajian, padahal duduk di kajian itu gratis. Mereka enggan memiliki referensi belajar ilmu pernikahan karena mereka rasa buat apa beli, sedangkan sesuatu yang mewah dan lebih mahal dari referensi ilmu syariat mereka mampu habis-habisan berjuang untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana ternyata niat si suami hanyalah sekedar ingin mengancam istrinya Ustaz, bukan niat cerai? Maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Asy-Syarhul Mumti jilid 13 halaman 126, hukumnya sama dengan sumpah, sehingga dia harus melaksanakan kafarah sebagai konsekuensi atas ucapannya tersebut, atau dia harus menceraikan istrinya sebagai wujud dari pemenuhan sumpahnya. Jadi boleh dipilih mewujudkan sumpahnya dengan mengucapkan talak pada istri atau menunaikan kafarah sumpah. Bentuk kafarah sumpah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 89. Pertama, it'amu asyrati masakin, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan di sini Bapak Ibu adalah makanan siap saji lengkap dengan lauk pauknya. Kedua, au kiswatuhum, yaitu memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa batas pakaian yang dimaksud adalah yang bisa digunakan untuk sholat. Karena itu harus terdiri dari atasan dan bawahan, dan tidak boleh hanya peci saja atau jilbab saja, karena ini belum bisa disebut pakaian. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa orang miskin yang berhak menerima 2 bentuk kafarah di atas hanya orang miskin yang muslim, yaitu yang mendapatkan makanan dan pakaian tadi. Ketiga, au tahriru raqabatin, yaitu membebaskan budak. Keempat, faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam, yaitu berpuasa selama 3 hari. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa pilihan keempat ini atau berpuasa 3 hari hanya dibolehkan jika tidak sanggup melakukan salah satu di antara 3 pilihan sebelumnya, dan puasanya boleh tidak berturut-turut dan dikerjakan semampunya. أنت صباحي مصفد بمسايا